Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Darun Najah ingkang kinurmatan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berkenan membangunkan kita dari semalam kita tidur. Ini merupakan nikmat yang sungguh luar biasa. Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Sholawat, salam, dan barokah Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah banyak memberikan teladan kepada kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya yang selalu beriktiba kepadanya. Ibu dan bapak yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kajian kita dengan tema ar-rizqu, rizki. Kata rizki sering kita ucapkan, sering kita lakukan. Misalnya orang mau pergi kemana, bekerja, selalu mengucapkan mencari rezeki. Atau kalau dengan bahasa Jawa, ya golek rezeki, marani rezeki. Bahkan saking familiarnya kata rezeki, ada anak yang kemudian diberi nama Rizki. Anak bocah lanang ya jenenge Rizki, bocah wadon ya jenenge Rizki. Dari bahasa Al-Quran kemudian diindonesiakan jadi rezeki. Dari kata rizki, ar-rizku, dari bahasa Indonesia, dari bahasa Jawa, rezeki. Pakai jim, padahal aslinya Z. Nah, begitulah lidah orang Jawa. Mbah tulisannya apa, sing penting le mengucapkan kepenak. Nek dewata rizku kayaknya nang ilate wong Jawa angel, dadi rezeki sing dadi enteng penak. Ibu dan bapak yang saya hormati, apa sih yang dimaksud dengan rezeki? Disebutkan di dalam banyak kitab definisi-definisi apa itu rizki.
Di sini akan saya ambilkan sebagian. Annar rizqa huwa al-ata'u. Apa itu rizki? Rizki sesungguhnya adalah al-ata', pemberian. Al-jari, yang terus menerus. Fil hukmi alal idrari. Al-idrar itu apa? Diberikan karena kedermawanan. Dijenengi rizki kuwi pemberian yang terus menerus. Kalau dari Allah berarti terus menerus. Tapi kalau sesama manusia misalnya itu fil hukmi alal idrar, kedermawanan. Sing jenenge rizki iki pemberian yang dikarenakan kedermawanan. Sebab begini, sama-sama ada orang yang memberi bukan karena kedermawanan. Ana sing karena kedermawanan berarti memang aweh tanpa mengharap balasan, tapi ana sing aweh mengharap balasan. Contohnya wong aweh utang kan kudu dibalik namane. Tapi kalau Allah memang al-jari, yang terus menerus. Contohnya berarti tidak melulu masalah makanan, karena pemberian Allah yang terus menerus karena kedermawanan Allah. Contohnya sinar matahari, udara, air, tanah, segala macam. Nah itu rizki, berarti tidak melulu terkait dengan uang. Definisi ini menurut dalam kitab Al-Furuqu Al-Lughawiyah Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah Al-Askari. Jadi pemberian yang terus menerus karena kedermawanan Allah, tidak terbatas apapun wujudnya berarti. Kemudian definisi yang kedua, nah ini yang sederhana. Ar-rizqu huwa kullu ma yukalu. Sing jenenge rizki kuwi apa baik kullu ma, segala sesuatu, yukalu sing dipangan. Nah ini berarti kan sederhana. Jenis rezeki kuwi apa bae wujude sing bisa dipangan. Ini definisi sempit, tapi definisi yang luas kullu ma yuntafa'u bih. Yang namanya rezeki adalah segala sesuatu yuntafa'u bih, yang bisa bermanfaat. Jadi definisi rezeki ada dua. Yang pertama tadi hanya yang bisa dimakan, yang kedua segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau yang bermanfaat. Dalam kitab Tafsir As-Sam'ani segala sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan, yang melekat pada kita, apa yang bisa kita manfaatkan? Oh kabeh. Nah, berarti itu rizki kita juga. Kita punya tangan, kita manfaatkan untuk bekerja. Kita punya kaki, kita manfaatkan untuk bekerja, untuk beribadah, berangkat pengajian dan lain sebagainya. Itu rizki. Kita punya mata, bisa melihat, bisa ngaji, bisa baca tulisan Al-Quran, bisa baca tulisan hadis. Itu rizki. Kita punya telinga, bisa mendengar kebaikan berbagai macam bentuknya. Itu rizki. Jadi apa saja yang bermanfaat bagi kita itu rizki. Duitnya sekarang tapi orang bisa manfaatkan, berarti itu rizki. Gitu.
Duit mung disimpen tok, wujudnya duit dan dikuasai milik kita. Tapi bisa jadi bukan rizki namanya jika uang yang sekarang itu tidak bermanfaat. Jadi definisi menurut As-Sam'ani dalam tafsirnya As-Sam'ani, tafsirul Quran As-Sam'ani, jadi prinsip utamanya yang disebut rezeki adalah bermanfaat atau tidak. Jadi segala sesuatu. Nah, kalau pakai definisi yang sempit tadi, segala sesuatu yang bisa dimakan, berarti orang ana beras, orang ana duit, ujar-ujare orang diwai rizki gitu. Setel ora adil, ora awe rezeki maring nyong kan gitu. Karena nggak delengnya uang, delengnya beras. Dulu orang-orang lama itu kalau panen nyimpen padinya kan di lumbung gitu ya, pari sing isih gagange dawa kae. Nanti ditumpuk, nanti dhuwur. Nah, mlebu satu ruangan kok parine isih betul tumpukannya nanti sundul gendeng, berarti wong sugih, parine akeh. Nah, karena melihatnya sing bisa dipangan tok, bukan melihat apakah padi yang setumpuk sampai dhuwur itu bermanfaat atau tidak, nggak dilihat. Yang penting ana sing dipangan. Nembe dicekel durung rezeki, kudune sing bisa dipangan. Wis plok mlebu weteng an rezeki. Isa ning ngarepan tutuk iki urung karena belum dimakan. Jadi pengertiannya jadi begitu. Pokoknya angger wis mlebu, nah dadi rezeki. Jebul wis nang jero weteng jaluk maning. Kayak sing kon belekna duit nang negara karena double konting bayar napa bayaran sekian sumber kene, napa bayaran sekian sumber kene. Satu sumber dari keuangan negara, wonge profesine loro, ndak boleh kan. Lah wis dipangan terus dibayar sekolah anake wis mbuh dadi apa wujude kon belekna. Berarti itu rezeki ini, padahal definisi ini jare sing apa bae sing wujude sing bisa dipangan. Ternyata sing wis dipangan bae, sing wis dibuang mbuh dadi apa wis dipangan niwak tetep bae kon balekna. Berarti definisi yang sempit tadi apa bae sing bisa dipangan berarti ya bukan belum tentu jadi rezekinya, karena buktinya anak sing jaluk maning gitu. Oke, jadi prinsipnya ibu dan bapak, apa yang kita miliki dan itu bermanfaat, maka itulah rezeki. Jadi jangan memandang rezeki itu hanya wujude kudu duit, wujude kudu panganan. Jangan, oke. Allah memberikan kemurahan kepada kita dalam berbagai macam bentuk. Kalau hanya Allah, karena kalau rezeki itu ukurannya duit, berarti Allah bukan Maha Razak namanya. Allah nggak pernah kasih kita uang kok. Bener dah? Nek jenenge rezeki ki wujude kudu duit, berarti Allah ki pelit. Karena Allah tidak pernah memberikan duit. Itu. Allah memberikannya kemampuan kepada kita untuk berusaha. Itu masalahnya. Maka kita jangan hanya membatasi rezeki itu wujudnya hanya berupa uang. Allah tidak pernah memberikan kita uang. Allah memberikan bahan, wujudnya alam. Allah memberikan kemampuan kepada manusia, wujudnya akal, wujudnya tenaga, wujudnya passion itu semangat. Itu Allah tidak pernah memberikan
duit sekarung langsung dijatuhkan dari langit, tidak, harus dicari. Jadi saya ulangi, ar-rizqu huwa kullu ma yukalu. Rizki adalah segala sesuatu yang dimakan, pengertian sempit. Kemudian pengertian luasnya, kullu ma yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bermanfaat. Tafsir As-Sam'ani. Kemudian pengertian selanjutnya, ar-rizqu huwa atafarruhu li ada'il ibadati wa iqamatil wadha'ifi syari'iyah. Yang namanya rizki adalah atafarruhu li ada'il ibadat. Ini penting ini. Yang namanya rizki adalah kemampuan untuk melaksanakan ibadah dan melaksanakan berbagai macam syariat. Nah, itu rizki. Orang duit ora apa-apa, sing penting nyuwise tayen ibadah. Nah, itu ternyata rizki. Ini dalam kitab Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan, tulisan Nidhamuddin Al-Hasan bin Muhammad bin Husain Al-Qumi An-Naisaburi. Nggih. Jadi jenenge rezeki kuwi sing penting tayang ibadah. Mbah duwite akeh, mbah duwite sithik, selama isih tayang ibadah itulah rezeki. Nah, gitu ibu-ibu, bapak-bapak. Akeh wong sing duwite akeh, tapi cari waktu untuk beribadah susah. Sibuk. Kayak sahabat Nabi dulu, siapa itu yang sibuk ngitung mendane. Jadi duitnya sih akeh, tapi kesulitan untuk beribadah. Nah, gitu. Jadi jenengan berarti mendapatkan rezeki dari Allah karena masih bisa beribadah. Masih bisa beribadah. Nah, ini kan jadi tahu, oh rezeki kuwi sing penting tayang ibadah. Ning wong angger domo kayake urung mesti gelem nampung, rezeki ku sing penting tayang ibadah, rezeki sing penting tayang pangan. Ya karena orientasinya selalu materi, orientasinya selalu duit. Sehingga orang itu melihatnya sugih miskin, selalu begitu. Sugih miskin dari jumlah uang. Sugih miskin melihatnya kesempatan beribadah, kesempatan ibadah luwe akeh, berarti luwe sugih, meskipun duitnya seperti duitnya akan melarat, tapi kesempatan ibadahnya sedikit, berarti miskin. Siapa sing gelem melu definisine ini orang? Nah, ini pokoknya sing diarani sugih, sing kesempatan ngibadahe luwe akeh. Kae miskin guys, kok bisa duitnya akeh? Kesempatan ibadah entong, gue ngitung dunia dong misalnya gitu. Jadi ini perspektif baru, sudut pandang baru bagi kita ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi jenengan jangan pernah merasa miskin ketika tidak punya uang, tidak punya banyak bahan makanan. Merasalah kaya ketika panjenengan banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan syariat-syariatnya itu. Oke. Jadi luar biasa ini memberikan wawasan kepada kita. Jadi orang-orang yang ahli ibadah jangan pernah merasa
miskin. Justru sebaliknya, orang yang banyak beribadah kepada Allah harus merasa jadi orang kaya. Saya ulangi nggih, ar-rizqu huwa atafarruhu li ada'il ibadah. Rizki adalah kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Wa iqamatul wadha'ifi syar'iyyah, dan melaksanakan berbagai macam syariat. Kemudian ar-rizqu kullu ma aujadahu Allah Ta'ala fid dunya lil insan. Rizki adalah segala sesuatu yang disediakan Allah di dunia lil insani, untuk manusia, min sunufil amwal, seperti halnya berwujud harta, wadurubil makulat, segala sesuatu yang bisa dimakan, wal masyrubat, segala sesuatu yang bisa diminum, wal malbusat, segala sesuatu yang bisa dipakai, wal markubat, segala sesuatu yang bisa dinaiki kendaraan, wal masakin, dan rumah-rumah. Rezeki termasuk juga. Ini dalam kitab Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, tulisan Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Abu Bakar Al-Jazairi. Ini definisi lebih mengarah kepada hal-hal yang fisik. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini yang disediakan Allah untuk manusia untuk dimanfaatkan, apapun wujudnya. Nah, di sini dicontohkan yang fisik, tapi termasuk juga yang tidak tampak seperti udara. Karena di sini pengertiannya segala sesuatu yang disediakan Allah untuk manusia. Allah menyediakan air, Allah menyediakan udara, Allah menyediakan sinar matahari yang memberikan dampak kesehatan bagi kita. Nah, jadi segala sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kemudian definisi yang terakhir, sudah. Jadi definisinya hanya sampai itu, okay? Nah, kemudian terkait dengan rizki ini di dalam surat Hud ayat 6, Allah menjamin kepada kita bahwa siapapun selama masih hidup di muka bumi maka rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya di tangan Allah, ditanggung oleh Allah. Surat Hud ayat 6. Nah, tafsirnya disebutkan akhbara ta'ala annahu mutakaffilun bi arzakil makhluqat, bahwa melalui surat Hud ayat 6 ini Allah akhbara, mengabarkan, memberitahukan annahu mutakaffilun, bahwa Allah menanggung bi arzakil makhluqat, rizkinya para makhluk. Jadi wa ma min dabbatin, yang ngerti mana nih nganggo bahasa Jawa, ora ono gegremetan fil ardi, ing bumi gegremetan. Maksudnya segala sesuatu yang bisa bergerak, berarti urip. Tidak ada satupun makhluk yang masih hidup di muka bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Mulai tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Orang selama masih hidup dan
mau berusaha, rezekinya ditanggung oleh Allah. Ada orang lengkap jasmaniahnya, ada orang tidak lengkap jasmaniahnya, tapi sama-sama bisa hidup, sama-sama memperoleh rezeki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai cara dia berusaha, Allah memberikan rezeki lewat cara usahanya. Ana sing usahane kayak jogetan yang perapatan nganggo klambi apa jenenge badut, katekot tak deleng na wong pira sing nang abang ijo kae, sing ngaweh paling wong pira gitu. Lah apa sih kae gitu ya, karena memang kemampuannya itu, kemampuannya bisa nih kuwi. Dia usaha metu sekang omah jogetan nang perapatan nang bangjo mending tinimbang tengok-tengok nang omah orang ngapa-ngapa. Yo mending metu usaha, ora ketang jogetan nyetel lapang kali badut jogetan. Ana sing wujude maning wong ngamen greng-greng dinteni ora metu lagune angger greng-greng. Aduh, ini sing bener ya. Ora kaya sing kok pak, ora kaya kok ngamen. Kuwi tapi mending timbang nang omah tengok-tengok njaluk duwite maring ramane maring biyunge tok. Mending begitu metu kang omah. Ki wis kepepet-pepet daripada nang omah sing metu mana ngapa-ngapa lah. Lah, metu ngapa-ngapa? Aduh, ngapa ya? Pas di Sokaraja lan wong ngamen malah nganggo gitar bocah kayak gitar plastik lho sing warnane abang kuning kae. Greng ya Allah ya Rabbi. Lho ngamen nganggo gitar plastik bocah dolanan bocah 5 tahun kae. Wis kepriwe. Tapi pandangan kita mending gelem metu greng ora ana lagune daripada nang omah. Karena prinsipnya hidup itu harus keluar rumah usaha. Oke. Jadi sing penting usaha, maka dia akan mendapatkan bagian dari Allah. Nah, orang usaha ya napa bagian, cuman carane nampa sumbangan, nampa perwewen, nampa santunan itu. Ya pada nampak rezeki, tapi kan carane luwih terhormat sing miki greng-greng nganggo gitar plastik, gitare bocah daripada nampak tapi nampak santunan kan isin. Jadi meskipun rezeki itu dibagikan caranya bermacam-macam, termasuk lewat santunan itu, santunan negara jenenge apa kayak BLT misalnya. Tapi Allah atau Islam mengajarkan kepada kita untuk memberi, bukan menerima. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi itu lebih baik dibanding tangan yang di bawah menerima. Nah, itu kan begitu. Jadi kabeh nampak mbuh kuwi carane, karena memang semua menjadi tanggungan Allah. Anak siji ya urip, anak 10 ya urip, buktine hidup. Jadi tidak usah khawatir sing pengen duwe anak akeh ya produksi sing akeh, ora usah khawatir apa sing nanggung, ana sing nanggung Allah Subhanahu wa taala. Sing penting gelem usaha. Wis anake kemriyep ora gelem usaha. Lah anake dimpani apa? Repot gitu. Jadi tanggung jawab kepala rumah tangga, tanggung jawab. Mbah priwe carane iki nyong anake apa wis bojo duwe anak, tanggung jawab. Nyong teyengi nyekel gitar bocah niki greng-greng rana suarane ya wis tak lakoni. Isin-isin. Ora usah isin. Nah gitu.
Yang penting ada usaha. Dari sekian banyak motor, dari sekian banyak mobil, mesti ana sing aweh. Aweh bukan karena merdu mendengarkan gitar sing munis kan gitar plastik iki ora. Ning karena welas tur ya lucu. Kowe. Ana wong tua kok ngamen nganggo gitar bocah lucu dadi aweh. Ya berarti kan rezekine itu. Itu kan. Wis jogetan renggotan perapatan kae ya dari sekian banyak mesti ana sing ngaweh. Nyung ya kadang aweh kadang ora. Angger tolah-tolah ning sana duit 1000 ya metu. Duit 50.000 kaya ketok kan 50.000. Mengko sing tukang batu ya pada demo. Demo lha kaya ketok kan disumbang 50.000 priwe jajan. Sing kerja bakti. Kerja kayak iki bas batu esok nanti jam 4 sore masa arep diwehi kan ora imbang. Lah jenenge ora ikhlas niat awal 50.000 1.000. Lah semengko wong kabeh pahale dadi tukang joget, angger joget tok oleh saben wong aweh 1.000 aweh 50.000. Mengko sing kaya nyong gawe melu pensiun, suka melu joget ning perapatan. Sekali joget oleh 50.000, lah wong sekali baris bangjo pirang detik 18 detik diitung 50.000 ping wong 10 wis pira kan ngawung akhirnya pahale kuwi kabeh gitu nggih ya memper umpamane ngamen greng-greng apa 1.500 perak kan memper ya memang jenis usahanya layak dihargai cuman segitu kan gitu bukan karena kita pelit saya pelit bukan karena memang jenis pekerjaan itu hanya layak dihargai segitu. Lah wong sing mulang kowe dirgani murah kok njajal diitung sing gajine sing mulang-mulang kae. Kan padahal mulang pekerjaan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ajaran agama dirgani murah. Guru-guru ngaji bayar pira jajal. Lu padahal urusan surga lho kowe kan dibayar murah. Masa sing cuman greng-greng arep dibayar 50.000 sekali greng-greng ora mungkin. Karena jenis pekerjaan itu memang layak dihargai cuma segitu. Jadi aja ngarani sing aweh kuwi pelit. Karena aweh cuman semeno. Aja ngarani sing ora aweh kuwi pelit. Bukan. Karena memang jenis pekerjaan itu layaknya ya begitu ana sing aweh ana sing ora ning anggere ana wong pitu kerja kabeh dadi tukang batu kabeh mesti dibayar kabeh ora ana sing ora dibayar mesti dibayar kabeh kenapa karena jenis pekerjaan itu layak untuk dibayar nah cuman greng ya ana sing ngarani layak dibayar ora ketemu 500 perak ana sing ngarani ora layak dibayar kaya petrol ya bayaran gitu okay. Tapi prinsipnya adalah segala yang hidup di muka bumi ini rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala min sa'iri dawabil ardh semuanya makhluk yang ada di muka bumi sohiriha baik makhluk yang kecil wakabiriha makhluk yang besar makhluk yang besar menurut saya termasuk makhluk yang gede keton wujudnya bisa didelem ini makhluk yang cilik ora bisa didelem ini duwe rezeki tuma tinggi tengu kabeh duwe rezeki mbok lemut kula duwe ingon apa kudu jenenge laler ijo kuwi angger biasa niku ora metu ning begitu ngetokna panganan lawuhe tertentu mesti lho laler ijone metu lho kenapa angger mangan panganan ki mesti laler ijone metu iya ana rezekine dapat kaya laler ijo kuwi sing metune kadang-kadang turune nang endi uripe nang endi ora ngerti lemut atus niki mboten lemut
pada nang ndi jajan. Lho mengko anggere lagi lemot akeh nang ndi bae cakot jenengan lagi salat lagi nang kamar mandi cakot. Ya, yang kecil juga mendapatkan rezeki, yang besar juga mendapatkan rezeki. Uripe nemplek ten rekmane jenengan tuma. Nah, sing ora nang tuman ya. Tumanen si anak tuman pancen. Mangane getih. Ya. Ana rezekine dhewek. Bahrijiha wa barrijiha, yang hidup di air maupun yang hidup di darat. Kabeh ana rezekine dhewek-dhewek. Iwak sing gede kaya dene iwak paus ya ana rezekine. Iwak cilik-cilik kaya iwak apa paling cilik apa iwak apa? Teri. Nah, tenggene kula wonten iwak luwih cilik maning, jenenge iwak lutok. Kuwi luwih lembut maning. Mungkin orang lain iwak lutok, tenggene kula wonten jenenge iwak lutok. Iwak lembut timbang teri si ana wujude seluton meh ora ana wujude. Lembut banget. Keton wujude angger akeh terus diseser. Sesar sing rapet kae. Nggih keton. Jumlahe mbok atusan ewu mbok apa lagi niku. Wae lembut-lembut nggih, sing urip nang banyu utawa urip nang darat kabeh oleh jatahe dhewek-dhewek. Sing mabur sing mlaku ya pada bae oleh rezeki dhewek. Kaya dene manuk mabur, lawak, codot mabur, walang kinjeng mabur oleh rezeki dhewek. Jadi semuanya mendapatkan bagian. Nah, kae kewan-kewan sing kaya kae modale nggo metu golek rezeki kuwi tidak sebanyak modal kita manusia. Mereka mengandalkan insting, esok pokoknya wektune lunga, sore wektune bali, ketok, tapi bisa oleh rezeki. Nah modalnya menungsa akeh, sikil, tangan, kuping, mripat, ilat, pikiran, hati. Lho kok isih ana wong sing ora kerja umpamane. Nah, berarti kalah karo manuk, kalah karo prit, kalah karo tuma, kalah karo tengu. Oke. Jadi semua mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Allah mengetahui, ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana dia tinggal. Wa mustawda'aha, Allah juga tahu di mana dia menyimpan. Jadi makhluk-makhluk yang menurut kita sepele, Allah sudah membagikan rezekinya masing-masing. Kemana dia pergi mencari rezeki, kemana dia pulang bersarang, Allah tahu. Jadi kabeh dikendalikan oleh Allah. Nah, kita ndak tahu kae golek pangan nang endi, uripe nang endi, kita ndak tahu. Oke? Akan kemana, akan berakhir di mana, ndak tahu. Manusia juga begitu, lahir nang endi, urip nang endi, pol atine mengko nang endi, ndak ada yang tahu. Oke? Kayaknya lahir nang Demak, urip nang Purbalingga, mbah mben pol lahir nang endi, ora. Wonten ingkang tindak haji sedane ten Mekah ngomong itu. Kan kata yang sedane ten mereka tidak tahu, tapi Allah tahu dia berangkat dari mana dan akan berakhir di mana, Allah tahu. Oke, mila yang penting kita berusaha kemudian berdoa kepada Allah sesuai keinginan kita yang
terbaik. Allah tidak bisa didikte. Allah tidak bisa didikte. Kita hanya bisa memohon. Seterusnya terserah Allah. Ardiwai akeh, ardiwai sidik, Allah yang maha tahu. Apa yang tepat buat kita, diberi apa, Allah yang maha tahu. Kita jaluknya duit nih, mesti diwai duit, gitu kan? Allah bisa jadi hanya memberikan kita modal kesehatan. Orang duit tapi orang tahu meriang, orang tahu berobat sing butuh duit akeh misalnya, gitu, okay? Jadi semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya manusianya bisa berusaha dan berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai mengerjakan satu pekerjaan, lanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu prinsipnya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya rizki tadi dari sekian definisi yang saya baca adalah yang paling penting selama kita masih bisa beribadah, itulah rizki kita. Semakin banyak kesempatan beribadah, semakin kaya kita, kaya kesempatan untuk beribadah. Duitnya akeh ning kesempatan ibadah sithik, berarti dia miskin kesempatan untuk beribadah. Itu nggih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.